Perkenalkan, nama saya Ida Trimulyani, NIM 14014191009, nomor presensi 16. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kebijakan Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada akhir tahun 2019, tepatnya pada 11 Desember, Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pidatonya menyampaikan sebuah kebijakan yang menjadi gebrakan baru dalam bidang pendidikan nasional. Jadi, Nadiem Makarim ini menggagas sebuah konsep tentang Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Jadi kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan unit satuan pendidikan kepada sekolah, guru, dan murid untuk memiliki kebebasan berinovasi dan kebebasan dalam belajar secara mandiri dan kreatif. Nah, jadi ada beberapa pokok kebijakan Merdeka Belajar, diantaranya yang pertama ada ujian sekolah berbasis nasional atau USBN. Jadi USBN ini akan digantikan dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, ujian ini menilai kompetensi siswa dapat dilakukan secara tertulis atau bentuk penilaian lainnya seperti portofolio dan penugasan. Yang kedua ada ujian nasional atau UN. Nah, situasi saat ini menggambarkan bahwa materi UN sangat padat sehingga menjadi momok dan beban bagi guru dan siswa. Nah, oleh karena itu pada tahun 2000 kemarin merupakan tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional, sehingga Bapak Menteri kita Nadiem Makarim menginginkan pada tahun 2021 UN diganti dengan ujian kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim memutuskan menerapkan RPP 1 lembar. Nah, jadi RPP sebelumnya itu memiliki banyak sekali komponen sehingga menuntut guru untuk merinci isi pembelajarannya. Nah, hal ini tentu menguras waktu guru untuk mengembangkan dirinya dan terjebak pada administratif. Nah, sehingga guru dibebaskan untuk membuat atau menciptakan format RPP yang terpenting memenuhi 3 kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Yang keempat ada Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. Nah, jadi sistem zonasi ini masih terjadi pro dan kontra di masyarakat, di mana implementasinya pun belum lancar atau belum semua daerah menerapkannya. Nah, sehingga skema yang diusulkan pada jalur zonasi ini minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi 0-30%. Nah, hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga di sini daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Teman-teman semua, program guru penggerak ini yang dilakukan oleh Menteri Kemendikbud kita ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara yang pertama, menggerakkan komunitas belajar, yang kedua, menjadi pengajar praktik, yang ketiga, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru, yang keempat, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan Merdeka Belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar ini dapat kita lihat dalam pemikirannya
mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai perubahan dan manfaat bagi lingkungan masyarakat. Nah, Merdeka Belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia. Jadi kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki relevansi terhadap pengembangan pendidikan karakter. Nah, selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sehingga aspek karakter dan aspek keterampilan itu kurang tersentuh. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, kita membutuhkan beberapa strategi. Nah, adapun menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa yang merdeka dan mandiri. Yang kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun membuka diri terhadap perkembangan internasional. Yang ketiga, membangun pribadi siswa yang berjiwa pionir dan pelopor. Yang keempat, mendidik yang berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kadrat alamnya siswa masing-masing. Nah, jadi sikap tersebut harus dikembangkan dalam dunia pendidikan agar terbentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.